Shalom, selamat pagi ya Panginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan CRPDM HKBP Pumiyanggrek hari Rabu tanggal 13 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 374 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ragu-ragu adalah sikap terhadap sesuatu yang dianggap belum pasti. Namun di sisi lain, keraguan-raguan adalah untuk mencapai kepastian. Paulus diperhadapkan dengan sebuah sikap untuk memutuskan setelah ia melihat kebesaran Kristus dan dia dipertanyakan, mengapa masih ragu-ragu? Amanginang yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah masih ragu mengikut Tuhan? Keraguan-raguan bukan satu hal yang salah, tapi suatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dengan baik. Orang tahu mengenal sesuatu dan dia harus pastikan. Nah, memastikan kebaikan Allah dalam hidup tentu sudah kita nikmati melalui baptisan kudus yang kita terima. Ada pemurnian, pembersihan, dan perdamaian terhadap Allah. Hari ini kita belajar dari Paulus yang bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang Yahudi yang telah menganiaya dia. Peristiwa ini latar belakangi oleh kerusuhan yang terjadi di Mesir, di mana akibat pemberontakan itu terjadilah kekacauan Yerusalem. Ada sekitar 4.000 pengacau yang melarikan diri ke padang gurun, dan mereka menyangka Paulus adalah pemimpin dari pemberontakan itu. Namun Paulus menegaskan bahwa ia adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal yang sekarang disebut dengan Turki. Karena itu ia meminta supaya ia dapat diperbolehkan berbicara kepada banyak orang dan memenuhi ruang persidangan. Setelah kepala pasukan memastikan bahwa Paulus bukan pemberontak, Paulus dapat bersaksi kepada banyak orang. Di atas sebuah tangga ia memberi isyarat dengan tangannya dan mulai berbicara bahasa Ibrani. Saat itulah suasana mulai menjadi tenang. Perkenalan diri Paulus yang sopan dikombinasikan dengan bahasa Ibrani yang baik, serta fakta yang dia kenal dan dia tahu, sehingga secara mengejutkan menyebabkan rasa tenang bagi banyak orang. Apa yang Paulus katakan
adalah sebuah pengajaran yang sempurna kepada para pemimpin Yahudi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali dikatakan bahwa pertobatan Paulus terjadi karena sebuah rencana Allah. Dan rencana itu tentu tidak lepas dari sebuah panggilan Allah terhadap Paulus sendiri. Coba kita bayangkan bagaimana mungkin seseorang yang telah menganiaya pengikut Yesus diberikan kesempatan untuk bersaksi. Ini suatu hal yang membingungkan. Untuk itulah Paulus menantang banyak orang untuk segera menyerahkan diri untuk dibaptis. Di ayat 16 firman Tuhan hari ini menyeratkan bahwa baptisan itu perlu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Terjemahannya dikatakan, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan basuhlah dirimu dari dosa-dosamu sambil menyerukan nama Tuhan. Dari sini kita paham bahwa kita diselamatkan Tuhan adalah karena kita menyerukan nama Tuhan dengan iman. Dan kita membuktikan iman itu dengan menyerahkan diri untuk dibaptis. Maka Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus sebelum ia dibaptis. Dan ia menunjukkan bahwa ia telah lahir kembali. Jadi yang menyucikan seseorang adalah panggilan Tuhan, bukan baptisannya semata. Karena dalam baptisan itu yang dipakai adalah legalitas nama Allah, Anak dan Roh Kudus sebagai tanda menyatakan bahwa orang itu adalah milik Kristus dan mempunyai bagian dari hidupnya. Dengan demikian boleh saya katakan, pertobatan yang utama adalah dihidupi bukan secara seremonial simbol dari baptisan, tapi legalitas nama yang disebutkan di dalamnya, dan kita menyebut nama itu untuk menyucikan diri kita. Amang-inang yang terkasih, baptisan kita sudah kita terima, pembersihan sudah dilakukan. Sekarang tugas kita bersaksi, bagaimana menceritakan pengalaman-pengalaman hidup dalam perubahan hidup jauh lebih baik daripada hanya hidup di dalam seremonial. Ketika melihat banyak orang dengan latar belakang yang kejam, jahat, kita langsung berpikir negatif terhadapnya. Terkadang kita pun berharap orang itu segera mendapatkan balasan yang setimpal. Namun keinginan Tuhan bukan di situ. Paulus saja dipanggil Tuhan, dibersihkan, dan diberi kesempatan untuk memanggil nama Allah. Karena Allah menginginkan sebuah pertobatan. Dan pertobatan yang utama adalah kembali mengenal Allah yang telah mengutus kita di tengah-tengah dunia ini dan meyakinkan bahwa kita adalah milik Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan. Sekali lagi, mari berilah dirimu dibaptis untuk pembersihan, dan jelas di sini orang yang telah mendapatkan baptisan itu, maka ia telah menerima kematian Yesus untuk mengampuni dosanya, dan kesaksian dari kitalah untuk menghargai baptisan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satu gerak yang diminta adalah bangunlah, yang artinya hiduplah dan tidak tinggal di dalam dosa di masa lalu. Bangunlah, bergeraklah hari ini dengan sebuah harapan bahwa Tuhan yang telah menghapuskan dosa, yang menginginkan sebuah pertobatan dan memberkati kita, Tuhan yang sama memberkati perjalanan hidup kita. Mari hargai dan kuasai dirimu untuk selalu
dibersihkan, dan dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami mempunyai baptisan. Biarlah keraguan terhadap pemahaman baptisan boleh hilang karena kami tahu bahwa legalitas dari baptisan adalah karena kami milik Tuhan. Biarlah kami hal ini boleh melihat kembali masa depan karena Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutu dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.